Ini dia tadi di Indonesia diperkirakan ada lebih dari satu wanita meninggal dunia karena kanker serviks setiap jamnya bahkan. Ini dituntut pengetahuan mengenai penyakit ganas khas wanita ini agar bisa membantu kita untuk menentukan sikap untuk mencegah penyakit tersebut. Ya, yang kemudian juga menjadi dilema ialah ketika seorang penderita kanker harus menjalani pengobatannya di kala waktu bulan Ramadan. Tak sedikit umat muslim yang sedang menderita kanker berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan ikut berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada juga beberapa penelitian yang menunjukkan puasa justru bermanfaat untuk para penderita kanker. Ya. Dan untuk lebih jelasnya, kami akan ajak Anda ke Barcelona untuk berbincang bersama dengan Kurniawan ataupun yang juga akrab disapa Abi, salah satu WNI yang ada di sana. Ya, kita sapa langsung melalui sambungan Skype. Halo, Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi sebagai mahasiswa S3 di bidang katakanlah ilmu kedokteran begitu, dan juga netizen yang cukup aktif di media sosial pasti sudah mendengar kabar soal berpulangnya salah satu publik figur tanah air Julia Perez akibat kanker serviks ini. Kanker serviks ini kan rentan begitu pada wanita muda usia 20 sampai 40 tahun begitu mayoritas. Kemudian apa pencegahannya sedari dini seperti wanita khususnya yang seumuran saya begitu? Sepanjang yang saya ketahui untuk pengidap penyakit kanker, untuk pencegahan dininya lebih diutamakan adalah pola hidup, kemudian terutama makanan juga, alkohol, rokok, kemudian tidak terkena radiasi bagi yang bekerja di sekitar seperti contohnya nuklir dan lain sebagainya. Kemudian ya tetap olahraga dan aktivitas yang baik yang bisa dilakukan. Baik, sebenarnya itu kembali lagi ke gaya pola hidup sehat seperti itu ya untuk mengantisipasi. Lantas tapi ketika mungkin kalau kita melihat datanya juga sepertinya para wanita yang didiagnosa ataupun baru mengetahui dirinya menderita kanker serviks ini biasanya itu cukup sulit dideteksi. Bahkan saya juga sempat berbincang dengan sejumlah ahli kanker itu menyatakan mereka umumnya datang dengan sudah stadium lanjut seperti itu, 3 ataupun 4. Lantas apakah memang seperti yang dilakukan selama ini mungkin pengobatan dengan cara kemo seperti itu kan juga apakah cukup efektif sebenarnya untuk tubuh yang sudah terpapar dengan kanker dengan stadium yang cukup tinggi ini? Apakah memang radiasi-radiasi tersebut juga ada juga pengobatan tersebut yang benar-benar bisa menghilangkan sel-sel ganas kanker tersebut, Abi? Baik, menjawab pertanyaan itu, saat ini penelitian S3 saya, saya mahasiswa S3 di Universitas de Barcelona, berkenaan dengan kanker nanomedicine. Menjawab tentang pertanyaan itu, sekarang saya sedang meneliti tentang sistem penghantaran obat non-destruktif, artinya tanpa adanya perlakuan keras terhadap tubuh. Jadi seperti menggunakan oral, dan kita sangat menghindari kemoterapi, di mana dapat merusak sel-sel yang lain. Seperti itu. Jadi sekarang penelitian saya sedang dimonitori oleh WHO dan Uni Eropa, bekerja sama dengan beberapa konsorsium negara, dengan tujuan adalah mencari metode untuk sistem pengantaran obat dari obat kanker tersebut secara non-destruktif. Gitu. Baik, berarti dengan metode kelembutan seperti tadi ya, kalau ya tanpa metode destruktif seperti itu ya. Ya, tapi Abi kalau kita berbicara kembali soal pencegahan begitu, sekarang ada namanya suntik pencegahan serviks yang memang dikatakan bertahap, sebulan sekali, 2 bulan sekali, kemudian nanti setahun setelahnya begitu. Apakah ini berpengaruh atas kurangnya atau pencegahan adanya sel kanker di tubuh khususnya wanita? Pada dasarnya manusia itu diberkahi dengan sel kanker. Jadi pengertian sel kanker adalah sel yang rusak atau sel yang sakit. Jadi sebenarnya siapapun itu kita mempunyai potensi untuk mempunyai kanker atau penyakit kanker. Jadi kalau pasien yang mengidap penyakit kanker berarti sel di dalam tubuhnya rusak. Jadi misalnya saya terlihat sehat, tetapi belum tentu setelah dideteksi ternyata saya mengidap penyakit kanker kulit atau apalah gitu. Jadi kanker itu sebenarnya kita udah punya bibitnya, tinggal triggernya itu apa gitu, apakah radiasi, apakah pola hidup dan lain sebagainya. Itu yang saya ketahui sih.
Baik, jika kita berbicara juga mengenai sel yang tadi sempat Anda singgung, itu kan juga ada mungkin yang dipengaruhi oleh Pemicunya. ya hal-hal lain seperti misalnya gaya hidup ataupun radiasi tadi sudah Anda singgung, juga ada yang bersifat makanan mungkin yang memiliki zat-zat karsinogen seperti itu, memicu Betul. terjadinya kanker. Organik. Nah, apakah memang di era seperti saat ini, otomatis kan kita agak sedikit susah menemukan makanan yang bisa dikatakan real organik seperti itu. Apakah memang dengan pengaturan pola makan dan di bulan Ramadan ini juga cukup bisa mengurangi nggak sih resiko untuk bangkitnya sel-sel kanker tersebut dengan terpapar oleh beraneka ragam makanan yang memiliki sifat karsinogenik tadi? Seperti apa, Abi? Iya, itu sangat membantu berdasarkan penelitian sekitar tahun 2009 di Amerika Serikat yang kita ketahui bahwa di sana negara non-muslim. Tetapi penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dengan puasa justru dapat dengan sangat efektif untuk mencegah penyakit kanker. Jadi karena di bulan Ramadan seolah-olah tubuh kita hibernasi untuk selama Ramadan, selama puasa, untuk tidak mencerna, kemudian untuk istirahat, dan racun-racun yang di dalam tubuh kita itu akan dikuras, dicuci oleh zat-zat yang ada dalam tubuh kita, sehingga tubuh memberikan pada bulan puasa, tubuh diberikan kesempatan untuk mencuci hal-hal yang racun-racun atau toksik yang ada seperti itu. Tapi Abi, Jadi, ya, Abi, maaf saya agak potong. Tapi kalau untuk pasien yang sudah dideteksi kanker, sudah mengalami kanker, apakah ketika dalam proses pengobatan juga masih berpuasa, apakah itu baik-baik saja? Apakah itu juga akan membantu penyembuhan seperti itu? untuk pasien setidaknya secara rohani pastinya ada. Kemudian kalau untuk pemanjangan dari sisa hidup atau saya bisa katakan seperti itu, saya belum pasti seperti apa, cuman kemungkinan besar ada kesempatan untuk lebih bertahan hidup lebih lama seperti itu, karena ya itu tadi saya bilang metabolisme yang ada di dalam tubuh itu memakan racun-racun yang ada di dalam tubuh selama kita berpuasa. Karena asupan makanan itu terhenti, jadi yang kita makan itulah yang akan dimetabolismekan oleh tubuh. Baik. Oke, tapi Abi, kalau kita berbicara soal berpuasa, khususnya untuk orang-orang yang terkena atau sudah terdeteksi memiliki kanker, kalau orang-orang yang memang masih dianggap dari luar nih terlihat sehat-sehat saja. Bagaimana kemudian mendeteksinya? Apakah bisa dilihat dari awal, dari sejak dini begitu? Kalau beberapa kasus seperti kanker kulit biasanya ada bercak-bercak. Kemudian kalau kanker darah itu seperti anemia ya, kayak pucat gitu. Kemudian kalau kanker otak seperti rontok. Jadi kita bisa seperti perkiraan awal lah gitu. Jadi tapi itu harus juga disertai dengan adanya uji laboratorium, di mana kita bisa memperkuat dugaan kita terhadap penyakit kanker tersebut. Baik, Abi, kalau kita berbicara suasana Ramadan yang ada di Barcelona sendiri saat ini seperti apa sih? Apakah cukup berbeda begitu dengan Indonesia? Anda sendiri kalau buka puasa takjilnya itu apa? Apakah ini susah nggak cari makanan sehat di Barcelona? Iya, susah nggak tuh cari makan sehat? Sehat dan juga halal pastinya. Kayak Puspa dia suka gorengan deh buka puasa. Iya, saat ini khususnya untuk Muslim Indonesia hanya berkisar sekitar 150-an saja di Barcelona. Kemudian mereka terpencar juga cukup jauh ya. Di daerah-daerahnya, sehingga untuk bertemu agak sukar. Pun kalau misalnya mereka bertemu hanya di akhir pekan. Biasanya kita pelajar itu kumpul di satu tempat, misalnya di rumah saya, kemudian kita potluck atau makan bareng dengan membawa masing-masing. Ya pastinya kolak, kemudian
ya makan cendol, dan ya pokoknya hampir semua sih kita berusaha untuk memasak apa yang kita bisa masak, khususnya masakan Indonesia. Kemudian kalau untuk ditanya halal, di sini alhamdulillah komunitas Muslim khususnya yang dari Asia Selatan dan Afrika Utara banyak, terutama dari Maroko dan Bangladesh serta Pakistan, sehingga untuk asupan dan ketersediaan dari bahan makanan cukup mudah. Bahkan untuk di Asian Market ada satu jalan di Barcelona, Asian Market itu kita bisa menemukan bumbu dapur dan semua jenis sayur-sayuran yang persis di Indonesia ada gitu. Jadi tinggal cara memasaknya aja yang perlu ditingkatkan. Oke, baiklah. Terima kasih Abi Kurniawan sudah ngobrol-ngobrol bareng kita. Dari yang soal serius sampai kita cari tahu nih soal Ramadan Soal Ramadan di Barcelona. Baik, terima kasih banyak Abi.